fight or flight, respon alami manusia dalam menghadapi tekanan. Setiap manusia pasti pernah berada di situasi menekan, entah itu konflik emosional, ancaman fisik, atau tekanan sosial. Di saat-saat seperti itulah tubuh dan pikiran kita memunculkan reaksi naluriah yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita selama ribuan tahun, respon, fight or flight, melawan atau melarikan diri. Istilah fight or flight pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisiolog asal Amerika Serikat, Walter Cannon, pada awal abad ke-20. Ia menjelaskan bahwa ketika manusia merasa terancam, tubuh akan mempersiapkan diri secara otomatis untuk bertahan hidup. Jantung berdetak lebih cepat, napas memendek, aliran darah meningkat ke otot, dan hormon seperti adrenalin dan kortisol dilepaskan. Semua ini dilakukan tubuh dalam hitungan detik, untuk satu dari dua pilihan ekstrim, melawan atau kabur. Ketika kita memilih fight bukan selalu berarti perkelahian fisik. Ini bisa berbentuk menghadapi konflik secara langsung, menyuarakan kebenaran, bertahan pada prinsip, atau memperjuangkan hal yang kita yakini benar. Dalam banyak konteks, respons, fight, adalah keberanian untuk tidak lari dari kenyataan. Misalnya, ketika kita memilih untuk menghadapi kesulitan hidup, bangkit dari kegagalan, atau menyelesaikan konflik secara dewasa, itulah fight. Namun, sisi lain dari respons ini bisa juga berbahaya. Ketika fight dipicu oleh amarah yang tidak terkendali, itu bisa berubah menjadi agresi, kekerasan, atau reaksi impulsif yang justru memperburuk keadaan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari kapan kita perlu melawan, dan bagaimana caranya agar tetap dalam kendali yang bijak. Ketika kita memilih flight, sementara itu, flight seringkali dianggap sebagai bentuk kelemahan. Padahal, dalam situasi tertentu, melarikan diri adalah cara paling sehat dan rasional untuk menjaga keselamatan dan kewarasan. Menjauh dari lingkungan toksik, menghindari konflik yang destruktif, atau mengambil jeda untuk menenangkan diri, itu semua adalah bentuk flight yang bijaksana. Namun, jika respons ini terlalu dominan, kita bisa jadi terlalu sering lari dari masalah. Kita menghindari konflik, menunda-nunda keputusan penting, atau memendam luka tanpa pernah menyelesaikannya. Jika dibiarkan terus-menerus, ini bisa menghambat pertumbuhan pribadi dan hubungan dengan orang lain. Memahami kapan harus fight dan kapan harus flight. Kunci dari respon ini bukan memilih salah satu secara mutlak, tetapi memahami kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Ada saat di mana menghadapi masalah secara langsung adalah satu-satunya cara untuk tumbuh. Tapi ada juga waktu di mana menjaga jarak dan menyelamatkan diri adalah bentuk tertinggi dari cinta pada diri sendiri. Seringkali, kedewasaan sejati terlihat dari kemampuan kita untuk membedakan keduanya. Apakah ini masalah yang harus kita lawan demi prinsip dan nilai hidup? Ataukah ini situasi yang lebih baik dihindari karena hanya akan menguras energi tanpa hasil? Respon yang perlu disadari, bukan diikuti buta. Fight or flight bukan pilihan yang salah satu lebih baik dari yang lain. Ia adalah sinyal alami tubuh dan pikiran bahwa kita sedang berada di persimpangan penting. Yang perlu kita lakukan bukan hanya merespons secara naluriah, tetapi menyadari apa yang sedang terjadi, dan memilih secara sadar. Sebab pada akhirnya, bertumbuh bukan soal seberapa keras kita bertarung atau seberapa jauh kita berlari, tapi seberapa dalam kita memahami diri sendiri dalam setiap reaksi yang kita ambil. Kapan terakhir kali kamu merasa harus memilih antara melawan atau mundur?